Saya Yodi Mahendra Data, dosen di Fakultas Kedokteran UGM, dan saya mendapat tugas untuk menjadi moderator pada sesi yang kedua pada pagi hari ini. Sama dengan sesi yang sebelumnya, kita punya panelis-panelis yang hebat di hadapan kita. Dua-duanya adalah dosen kebanggaan UGM. Beliau-beliau adalah peneliti-peneliti yang banyak prestasinya dan reputasinya juga luar biasa, sehingga bisa dikatakan beliau-beliau ini adalah role model bagi yang saintis yang berada di forum ini ya, sehingga harapannya dengan kehadiran beliau pagi-pagi ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi kita semua, para yang saintis yang ada di dalam ruangan ini. Nah, saya akan memperkenalkan yang pertama dulu untuk menyampaikan presentasinya. Yang pertama adalah Dr. Gigi Ika Dewi Ana PhD, atau lebih akrabnya kita panggil Bu Ika ya, Bu Ika ya. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran Gigi UGM dan sekaligus beliau sekarang menjabat sebagai direkturnya PIKA. Dan beliau tergolong peneliti yang paling inovatif dan produktif di UGM. Saya kalau baca CV-nya jadi minder wardah, karena kalau saya mungkin seperti banyak dosen yang lain masih golongan PKS ya, masih peneliti korban Scopus, masih ngejar-ngejar age index dan sebagainya. Kalau Bu Ika ini sudah beyond Scopus, ini mainannya sudah paten. Jadi sudah 4 paten ya Bu Ika didaftarkan ya, dan 2 sudah granted dan 2 lagi in the pipeline gitu. Jadi luar biasa, sangat produktif, sudah 4 paten didaftarkan. Yang paling terkenal yang Gamacha ini ya, yang menelitinya sampai 15 tahun, itu luar biasa, persistensi yang sangat luar biasa. Meneliti selama 15 tahun, saya dengar pulangnya sering pagi ya, bukan malam ya, jam 3 pagi. Itu menunjukkan effort, semangat yang luar biasa tingginya, dan atas usaha yang luar biasa ini, beliau tahun yang lalu mendapat penghargaan dari Kemenristek Dikti untuk bidang anugerah kekayaan intelektual luar biasa untuk kategori paten ya. Jadi saya yakin banyak sekali nanti yang bisa di-share oleh Bu Ika dalam kesempatan ini untuk inspirasi untuk para yang saintis di forum ini. Silakan Bu Ika, waktunya 20 menit. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Dr. Yodi yang sudah memperkenalkan dengan mungkin terlalu tidak seperti yang kenyataannya, Dok. Gitu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberi tugas oleh teman-teman di sini dan juga Prof. Coco, Prof. Sahid, Pak Singgi untuk menyampaikan tentang bagaimana mengelola dan mengembangkan teknologi baru di kedokteran gigi. Iya. Ini adalah salah satu ilmuwan yang dia berada di bidang nanotek. Mungkin Pak Isna ini lebih paham daripada saya, Richard Feynman. Beliau menulis buku tentang There is a plenty of room at the bottom. Beliau mengatakan bahwa science itu penuh doubt and uncertainty, begitu ya. Tetapi memang itu yang terjadi. Misalnya saja ketika seorang Marie Curie itu menemukan radium, uranium dan sebagainya itu, beliau itu justru berada pada saat kondisi badannya itu sakit, lemah dan sebagainya. Tetapi tanpa suatu proses panjang yang sudah dilalui sebelumnya, mungkin pada saat badan kita sakit itu kita tidak akan menemukan wow atau aha begitu ya, seperti juga yang terjadi pada banyak ilmuwan. Begitu juga kalau Bapak dan Ibu di sini, teman-teman yang saintis di sini membaca The Journal of Serendipitous and Unexpected Results, di sana banyak sekali digambarkan bagaimana penemuan-penemuan itu justru didrive oleh yang tadi disampaikan oleh Prof. Suratman, bukan dengan pikiran tetapi dengan hati begitu. Ini yang terjadi di dalam dunia ilmu pengetahuan. Iya. Jadi saya ingin memperkenalkan sedikit bidang yang saya tempuh saat ini. Jadi bidang saya adalah rekayasa jaringan atau tissue engineering. Bidang ini masih relatif baru. Bidang tersebut itu mulai ada disampaikan di berbagai media, misalnya saja di BBC Tomorrow's World itu misalnya di tahun 1997. Pada saat itu Profesor Robert Langer adalah profesornya profesor saya begitu. Jadi beliau mencetak di MIT juga. Jadi di tempat Mbak Rea di sana belajar begitu. Meskipun labnya itu beda ya begitu. Jadi
Profesor Robert Langer dan mahasiswanya itu mencetak bentukan telinga dari anak salah seorang mahasiswanya, yaitu Dr. Chow. Anaknya Dr. Chow itu umur 9 tahun, dicetak telinganya. Kemudian cetakan telinga itu diisi dengan plastik yang bisa terdegradasi. Plastik yang bisa terdegradasi itu kemudian ditumbuhkan di sel. Ya, ini kemudian diseeding dengan sel. Waktu itu ada sel yang ditumbuhkan di polimer ini dan kemudian diimplankan di punggung tikus. Apa yang terjadi? Sel-sel tersebut berkembang karena lingkungan yang dibentuk itu sesuai dan kemudian polimer itu terdegradasi sedikit demi sedikit. Akhirnya yang tumbuh adalah jaringan tulang rawan di punggung tikus. Tikus ini sangat terkenal mengalahkan Mickey Mouse dan kemudian Vacanti Mouse ini ya namanya, dan kemudian inilah yang membuka harapan manusia itu bahwa suatu saat kita akan punya The Body Shop yang tidak jual kosmetik tetapi The Body Shop yang jual katup jantung, jual untuk pengganti kulit dan sebagainya. Yang ini adalah dunia tissue engineering. Sebenarnya dunia ini sudah diimpikan orang lama, sejak lama sekali dari cerita-cerita Prometheus dan sebagainya. Dan di sini ada satu lukisan di Florence, kalau sempat berkunjung ke sana, di sana ada satu museum yang memasang lukisan Fra Angelico ini, di mana ada seorang tentara yang digantikan tungkainya itu dengan tungkai dari budak. Waktu itu masih berlaku perbudakan begitu. Dan ini adalah mimpi pertama manusia tentang dunia rekayasa jaringan. Nah, kemudian mengapa kemudian kita perlu melanjutkan riset bidang rekayasa jaringan? Karena kalau kita melihat data-data di Indonesia, di dunia dan sebagainya, ini adalah salah satu bidang yang nanti akan menjanjikan di masa depan, di mana kita tidak harus memindahkan bagian tubuh orang lain atau bagian tubuh kita sendiri untuk mengganti jaringan yang hilang. Kita bisa mendesain, kita bisa kontrol semuanya itu berdasarkan rekayasa yang kita lakukan. Nah, kemudian mengapa kami kemudian di dalam grup riset kami itu berketetapan untuk melanjutkan riset ini? Karena mari kita lihat dari produk-produk yang paling sederhana saja hingga produk-produk yang high-end produk, misalnya untuk produk-produk rekayasa jaringan, tissue engineering apalagi, itu 97,2% yang ada di Indonesia, dan graf itu masuk ke dalam medical devices itu diimpor dari luar negeri dan menggunakan teknologi asing. Kalau kita lihat juga bagaimana posisi Indonesia di berbagai negara, tampak sekali bahwa kontribusi kita di dalam produksi dan inovasi dari medical devices dan obat-obatan itu sangat rendah. Padahal kita adalah negara yang sangat kaya atas itu. Nah, inilah kemudian ketika pulang pada tahun 2004 itu, waktu itu laboratorium itu hanya ada mikroskop, hanya ada beberapa alat yang tidak pernah disentuh sekalipun kecuali oleh debu begitu. Dan kemudian kita mencoba memikirkan bagaimana kemudian saya bisa melakukan ini begitu dengan kondisi yang terbatas. Sehingga inilah kita mencoba waktu itu masih mencoba mencari teman, mencoba mendiseminasikan apa yang kita dapatkan dari pengetahuan sebelumnya dan sebagainya. Dan kemudian kita memulai waktu itu pengembangan dan translasi graf tulang gamma CHA yang sekarang sudah berada di pasaran dengan nama gamma CHA dan sudah dipakai ribuan pasien di Indonesia. Jadi ini adalah milestone yang kita tempuh. Kita mencoba waktu itu mencoba dari proposal nasional, kemudian saya juga mencoba untuk proposal internasional dan sebagainya, yang kita memulai aplikasi untuk proposal-proposal tersebut untuk mendukung roadmap yang sudah kita kembangkan. Jadi kita pertama kali tentu saja harus punya mimpi, apa yang ingin kita capai, lalu kita harus fokus pada mimpi yang kita inginkan itu. Kalaupun adanya instrumentasi itu merupakan pertimbangan yang tidak ada dan sebagainya, nanti saya akan cerita bagaimana kemudian
uang tabungan saya itu harus habis untuk membeli peralatan di lab, karena kita tidak bisa menuntut fakultas itu untuk memberikan prioritas pada grup riset kita egois kalau seperti itu. Tapi waktu itu betul-betul tidak ada jalan sama sekali, sehingga saya diam-diam dengan waktu itu bicara dengan Dr. Suryono, Pak Suryono boleh tidak saya beli alat sendiri, nanti silakan digunakan siapapun, tapi prioritas untuk grup riset saya. Wah, Mbak Ika tuh nekat sekali gitu katanya kan. Nggak apa-apa, kalau aku nggak nekat ini nggak akan terjadi, saya bilang seperti itu. Ini kemudian yang kita coba, sehingga pada tahun 2004 kita memulai paten pertama, yang kemudian ini adalah bagaimana kita mentransformasikan gipsum yang melimpah di Indonesia itu dengan suatu metode kimiawi tertentu menjadi kemudian karbonat apatit yang itu sesuai dengan tulang manusia. Jadi kalau kita lihat tulang manusia di X-ray diffraction, kemudian dengan gipsum yang kita olah itu akan sama persis polanya antara tulang manusia dengan gipsum yang kita olah di laboratorium. Ini saya lewati saja, terlalu teknis. Sebenarnya saya ingin bercerita, tetapi ketika kemudian kita sudah memiliki produk tersebut, kita mencoba untuk harus mulai mencoba berbicara dengan para klinisi yang itu bidang ilmunya tentu saja berbeda dengan kita. Waktu itu Dr. Maskur, beliau adalah senior di kedokteran gigi, kemudian Prof. Munahir dan sebagainya, itu beliau itu adalah orang-orang yang selalu memberikan dukungan pada saya dan kepada teman-teman saya satu grup riset itu. Dr. Maskur mengatakan, Kak, aku mau pakai produkmu, tapi sebenarnya yang aku butuhkan itu bukan yang seperti ini. Ini susah untuk dimasukkan kalau ada luka dan sebagainya seperti itu. Lalu saya menanyakan, yang seperti apa Dr. Maskur? Kamu harus bikin sesuatu, Ika harus bikin sesuatu yang itu lebih lunak, lebih bisa dimasukkan sampai ke bagian-bagian yang ada bolong-bolongnya dan sebagainya. Sehingga waktu itu saya bingung juga bagaimana cara membuatnya, mempelajari jurnal dan sebagainya. Tetapi seperti orang memasak ya, resep itu kalau tidak melihat ibu kita sendiri memasak itu kan pasti akan ada sesuatu yang beda. Sehingga waktu itu saya mencari betul siapa ilmuwan yang bisa membantu saya untuk itu. Inilah kemudian yang mendorong bahwa kita mau tidak mau ketika bekerja di laboratorium itu harus mengembangkan juga jejaring internasional. Waktu itu ada seorang profesor dari Belanda yang beliau sangat prominent scientist di Eropa dan di dunia dalam bidang tissue engineering. Beliau juga adalah murid dari Profesor Robert Langer, jadi satu angkatan dengan profesor saya begitu. Yang itu beliau waktu itu saya tidak kenal, saya minta tolong profesor saya di Jepang, profesor saya mengkontak Prof. Jansen, kemudian justru bukan saya yang mengkontak Prof. Jansen pertama kali, Prof. Jansen yang mengkontak saya. Oke, what do you want to do, katanya. Dan kemudian saya menjelaskan, saya harus mendapatkan produk yang seperti ini. Saya belajar dari beberapa peralihan teknologi yang mau tidak mau, buku ini harus kita baca, bagaimana kita harus mendorong inovasi kita itu dari laboratorium hingga bisa digunakan oleh masyarakat dan kemudian sampai bermanfaat. Saya mempelajari bagaimana di aerospace seperti Mbak Ria itu, misalnya bagaimana suatu sistem itu kemudian harus proven di operational level dan sebagainya. Begitu juga dalam bidang kesehatan. Ini yang kemudian kita coba lalui dari TRL 1 sampai TRL 9 itu harus dilalui semua sehingga dapat dimanfaatkan. Waktu itu saya belajar dari Prof. Jansen bagaimana fabrikasi komposit yang diinginkan Dr. Maskur waktu itu, dan ternyata saya harus menangis setelah 1 tahun belajar di sana karena ketika produk itu saya masukkan ke air itu tidak bisa saya kendalikan. Semua rusak begitu, tidak bisa saya kendalikan bentuknya, tidak bisa saya kendalikan lagi porositasnya dan sebagainya. Waktu itu kita berdiskusi, kemudian kita mencoba jurnal, ternyata tidak semua jurnal itu jujur atas prosedur yang dilakukannya. Itu sudah saya coba semua begitu. Sehingga ini butuh waktu lebih dari 2 tahun untuk menyelesaikan ini. Akhirnya Prof. Jansen bilang, Ika kamu harus belajar dari Tabata lagi katanya gitu. Dan kemudian saya belajar ke Profesor Tabata yang memiliki 145 paten beliau itu, dan kemudian saya mencoba belajar teknologi yang beliau terapkan
Beliau kemudian sangat antusias sekali, bahkan dalam setahun beliau bisa 4-5 kali ke Indonesia, 3 kali minimal itu untuk membantu laboratorium kami dan mendidik mahasiswa-mahasiswa kami. Pada akhirnya kemudian ini adalah paten berikutnya yang kita drafting, dan juga 2 paten ini sudah granted pada tahun 2013 dan 2014. Ini yang kita kembangkan. Kemudian kita mencoba dari binatang yang kecil hingga binatang yang besar untuk menguji apakah sistem tersebut itu cocok untuk biologi. Dan akhirnya saya sampai hafal bahwa semakin kecil binatang itu semakin galak begitu. Jadi kenapa? Karena ketika kita menggunakan kelinci itu cepat mati, dengar suara sedikit saja itu mati dan sebagainya. Tetapi untuk yang namanya mice, yang kecil, tikus kecil-kecil itu galaknya setengah mati. Karena begitu kita mau prosedur, mau membius saja, dia sudah bereaksi begitu. Nah ini kemudian bisa kami selesaikan hal tersebut di tahun 2012, sampai ke kambing, sampai ke binatang besar. Kemudian kami mencoba juga untuk bekerja sama dengan bagian bedah mulut, dengan bagian periodontia untuk mencobakan produk yang sudah teruji di laboratorium dan teruji di sistem biologis tersebut untuk dicobakan pertama kali ke volunteer-volunteer dan kemudian pada akhirnya dicobakan juga pada pasien. Dan ini hasilnya, ketika kita melihat hasilnya ditanamkan pada pasien, ternyata sebelum itu dia ada bagian yang hitam yang kita bulati dengan warna merah itu, itu hitam, dan kemudian sebulan kemudian tulangnya itu bisa tumbuh dengan baik dengan produk dari bone graft yang kami hasilkan di laboratorium kami. Sehingga dengan itulah yang menjadi modal kami untuk mencoba meregistrasikan hasil penelitian kami tersebut untuk dapat diterima, dan kami mendapatkan bimbingan dari Kementerian Kesehatan untuk bagaimana produk tersebut hingga dapat diterima di masyarakat dan mendapatkan izin edar. Kurang penelitian ini ditambah lagi, kurang penelitian ini tambah lagi, kurang penelitian ini tambah lagi, dan itu harus dengan endurance dan persistensi yang tinggi begitu. Karena kadang-kadang kita sering sekali mengalami kegagalan. Dan saat ini kami berbahagia sekali karena selain sudah didistribusikan ke seluruh cabang kimia farma di Indonesia, tetapi saat ini produk tersebut juga sudah masuk ke dalam e-katalog, list e-katalog, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh pasien BPJS sehingga mereka tidak usah membayar. Padahal kalau kita beli dari luar negeri dan itu tidak diregistrasikan di Kementerian Kesehatan, itu harganya per gram itu 1.250.000 rata-rata. Kita bisa memproduksi ini dan kemudian masuk ke list BPJS dan sebagainya, sehingga pasien yang memang tidak punya biaya itu bebas, tidak harus membayar uang tersebut. Nah ini kemudian yang kita dapatkan dari status saat ini. Kami itu sekarang lab kami itu punya royalti yang itu masuk ke fakultas dan juga royalti yang masuk ke, mohon maaf, ini UGM yang mengatur, bukan saya yang minta, itu saya juga punya royalti begitu, tetapi peneliti biasanya tidak mau pakai royalti itu untuk yang beli pesawat jet atau apa itu, tetapi biasanya kita itu kalau ada alat yang kurang tuh kita maunya beli alat saja begitu. Nah kemudian mohon maaf, jadi kita juga melakukan continuing education yang itu ke para klinisi di seluruh tanah air ini secara bergilir. Itu kami punya grup yang kemudian itu kita latih bagaimana menggunakan grafting di puskesmas, bagaimana tentu saja untuk kasus yang itu sesuai dengan peraturan perundangan begitu, dan juga kasus besar di rumah sakit bagaimana menjahitnya yang baik dan sebagainya, yang ini expert kita banyak untuk ini. Dan inilah yang kemudian kita saat ini punya, yaitu grup riset kami tetap mengembangkan hasil riset tersebut dengan memperbaiki sifat-sifatnya. Kami sering mendapat masukan dari para klinisi, ini kurang A, kurang B, kurang C, dan ini yang terus kita kembangkan produk tersebut. Dan kita juga mencoba untuk mengembangkan turunannya, serta kita menyediakan database juga di kelompok peneliti kami. Kami juga punya kelompok peneliti klinisi yang dipimpin oleh para klinisi di seluruh Indonesia, itu termasuk dengan USU, dengan UI, dengan UNER, dengan beberapa universitas yang lain. Klinisi-klinisi mereka itu mencobakan produk kita.
Dan ini yang kemudian sekarang itu berkembang dan kami dibantu oleh GMUM dan Swayasa Prakarsa itu untuk membuat gimmicks, kemudian yang lain-lainnya itu bukan urusan kami, frequently asked question juga bukan urusan kami hanya mensupport data-data yang ada dari penelitian kami. Ini yang tampaknya kita juga harus lakukan ketika kita bekerja sebagai akademisi, bekerja sebagai peneliti, bagaimana kita kemudian bisa menurture yang saintis, tadi disampaikan oleh baik Pak Isnaini maupun Ibu Rea, tentang pentingnya mentoring itu harus dilakukan. Dan ini saat ini salah seorang mahasiswa yang kami bimbing melalui joint supervision dengan Belanda, Dr. Anne Handrini Dewi, itu beliau menemukan satu novelty yang sudah dituliskan dalam 3 publikasi internasional. Selama ini kita menggunakan gipsum dan gipsum itu sudah digunakan untuk operasi-operasi dan ternyata gipsum itu hilang sebelum jaringan baru itu tumbuh. Di sekolah beliau ini yang ini dilakukan di Indonesia di laboratorium kami, itu kita menemukan bagaimana mengontrol supaya gipsum itu tidak habis sebelum tulang baru terbentuk. Ini menjadi novelty dalam 3 publikasi yang sudah dipublikasikan oleh Dr. Anne dan segera untuk publikasi ke-5 dan ke-6-nya itu 4, 5, dan 6-nya saat ini sudah submit. Kemudian ini juga yang dilakukan oleh yang saintis kami di laboratorium yaitu Dr. Retno Ardani. Beliau saat ini di pembimbingan di bawah bimbingan kami, di bawah bimbingan saya di laboratorium dan juga di bawah bimbingan Kyoto University adalah untuk mengatasi bagaimana saraf yang terputus itu bisa kemudian kembali. Yang kembali bukan jaringan parut, tetapi yang kembali betul-betul akson, begitu. Jadi nanti kalau disentuh bisa merasakan lagi, kalau diapakan bisa merasakan lagi, seperti itu. Jadi ini yang kami lakukan dan basis teknologinya adalah karbonat apatit yang kami kembangkan di paten ke-4 kami, dan kemudian ini adalah hal yang kemudian sekarang dikembangkan oleh Dr. Retno Ardani. Pada paten ke-5 nanti beliau akan menjadi penulis pertamanya tentu saja. Ya, saya sendiri masih mencoba untuk mengembangkan riset tersebut dengan mengkombinasikan itu dengan stem cell, dan ini bekerja sama dengan Stem Cell Institute Kalbe Pharma, dan juga kita membantu Badan Standarisasi Nasional untuk mengembangkan standar nasional Indonesia bagi bone graft sehingga kita tidak diserang oleh produk-produk import, karena produk kita itu kalau ya dari hasil penelitian kami itu lebih baik dari yang sudah kita teliti. Jadi para peneliti klinisi dari luar itu dan juga klinisi Indonesia yang pergi itu selalu bawa 2 cup kalau mereka ingin 1 begitu. Yang 1 dikirim ke Jogja untuk saya oprek begitu, saya bandingkan, yang 1 lagi mereka pakai sendiri untuk pasiennya. Data pasiennya mereka gunakan, data untuk oprekannya itu saya pakai untuk membandingkan dengan yang lain. Ini adalah beberapa line riset yang saat ini kami kembangkan, dan ini adalah forthcoming products yang saat ini sudah selesai diteliti, tinggal menunggu hasil klinisnya, yaitu hemostatic sponge yang di Indonesia kita tidak pernah punya sendiri dan harus mendatangkan dari Jerman. Insya Allah nanti kita akan punya. Ini adalah hambatan yang kita lalui, atmosfer akademik, fasilitas, inovasi yang terhenti dan berpindah-pindah. Sering sekali seorang peneliti itu menjadi jack of all trades, master of none, begitu. Jadi dia suka sekali pindah-pindah, oh sana ada penelitian bagus, pindah ke sana. Oh sana ada penelitian bagus, pindah ke sana. Tetapi ahli di semua bidang namun tidak ahli di bidangnya sendiri, begitu. Kemudian ada masalah pragmatisme, Ajinomoto begitu ya, jadi cocok untuk semua masakan, merasa pintar di semua bidang begitu. Nah ini juga kemudian kekakuan birokrasi dan administrasi, ilmu yang mati karena kita tidak mau menebarkan itu pada peneliti-peneliti yang lebih muda. Kemudian gangguan non teknis yang lain yang ini menghabiskan berember-ember air mata begitu. Jadi sebenarnya ini yang kita perlukan, yaitu bagaimana kemampuan membangun jejaring akademik itu dan kemampuan menavigasi secara tangguh setiap persoalan di laboratorium dan sebagainya, ini yang menjadi penting. Kemudian kemampuan menetapkan visi, fokus dan strategi itu menjadi penting untuk seorang peneliti. Bagaimana mengembangkan grup riset yang berintegritas, jujur dan produktif melalui mentoring, ini juga merupakan salah satu hal yang diharapkan bisa
mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Profesionalisme, kemampuan mendidik peneliti muda, kesantunan sebagai cendekiawan itu juga salah satu yang kita perlukan untuk menavigasi perjalanan kita ke depan. Ini adalah salah satu artikel di The Jakarta Post dan ini saat vehicle dari UGM yaitu PT GMUM itu melakukan shipping pertama 30.000 box dari Gamma CHA untuk tahun 2014 kemarin dan ini adalah pabrik yang tersertifikasi GMP yang ada di UGM di bawah PT Swayasa dan GMUM. Jadi PT Swayasa itu anaknya GMUM, GMUM anaknya UGM begitu. Jadi ini sudah tersertifikasi GMP dan ini bisa digunakan untuk pengembangan produk-produk yang ada. Ini adalah para kolaborator kami yang selalu membantu kami. Saat ini salah satu produk kami juga diminta oleh Bio Farma untuk dikembangkan menjadi delivery untuk vaksin. Mengapa? Karena ternyata karbonat apatit yang kita temukan pada saat saya sekolah itu ternyata bisa membawa RNA begitu, sehingga ini penting untuk dikembangkan menjadi delivery vaksin karena dengan alum itu biasanya kalau disuntikkan vaksinnya itu akan ada suatu, Dr. Gunadi lebih pintar dari saya untuk itu. Jadi nanti mohon Dr. Gunadi membantu menjelaskan seperti itu. Dan inilah, dan kemarin baru saja kita launching suatu menara air di mana para klinisi dari seluruh Indonesia itu nanti dapat belajar bersama kami melalui Tissue Graph Indonesia Working Group UGM ACID. Demikian, terima kasih.